Shalom teman-teman, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ibadah virtual fellowship pada malam ini. Sebelum kita sama-sama memulai ibadah pada malam ini, kita akan memujikan satu buah pujian. Bahwa kasih-Nya yang sempurna telah diberikan kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Dan seperti Bapa sayang anaknya, begitulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membuka ibadah virtual fellowship pada malam ini dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat anugerah dan kasih setiamu yang senantiasa melingkupi setiap hati kami Tuhan. Pada malam ini kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui ibadah fellowship ini Tuhan, kami pribadi lepas pribadi semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Tentu kita bersyukur karena setiap hari Tuhan memberikan kehidupan, nafas, bahkan kita bisa melalui hari-hari kita itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita berkumpul, bertemu di dalam kasih Tuhan, disitulah Tuhan hadir di dalam ibadah pada malam ini. Mari kita akan sama-sama mengangkat hati dan suara kita dengan penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama memujikan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Kristus adalah kasih yang tidak ada duanya. Kasih-Nya mampu menerima kita apa adanya. Di saat sekeliling kita mungkin tidak bisa menerima kita. Dan kasih-Nya selalu mengubah kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup
lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Halo teman-teman pemuda GKMI yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah virtual. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda, tema yang diberikan kepada saya adalah Love like His love. Ya, kasih seperti kasihnya. Kasihnya berarti nyanyi pada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya saya akan tes case dulu nih ke Arni. Ya. Nih karena bulan ini kan berbicara soal kasih nih. Apa menurutmu kasih itu? Kasih itu sesuatu yang diberikan atau apa yang kita lakukan ke orang lain yang menurut kita hal tersebut bisa menyenangkan orang tersebut. Jadi sesuatu yang kamu lakukan yang bisa menyenangkan orang tersebut. Itu yang saya garis bawahi ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Arni, menurutmu, nanti pasti ada kaitannya ya. Menurutmu, ini jujur ya. Kamu melihat Bu Endang itu sebagai apa? Sebagai ibu, sebagai orang tua. Oke, kalau sebagai orang tua, sebagai ibu, itu berarti Bu Endang berhak untuk menasihati kamu. Iya. Ya enggak? Dan berarti konsekuensinya adalah mau tidak mau kamu harus mendengarkan dong nasihat dari orang tua. Iya. Oke? Oke. Ya, itu konsekuensinya. Iya. Teman-teman, apa kaitannya pertanyaan saya tadi dengan Arni, teman-teman? Karena gini, di dalam teks yang kita baca, saya bacakan ya, di dalam Yohanes 13 ayat 14, di sana dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi di dalam teks bacaan kita tadi jelas bahwa para murid ya, bagi para murid Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru. Ya. Konsekuensinya berarti kalau seorang guru berarti yang mengajar para murid-muridnya. Kalau sebagai Tuhan berarti Yesus punya otoritas atas kehidupan murid-muridnya. Dengan demikian, mau tidak mau murid-murid harus mau diajar sekaligus taat pada tuntunan atau pimpinan Tuhan. Ya dong, jelas. Karena Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Jadi itu apa yang kita anggap ya mestinya konsekuensinya mengikuti kita. Sama tadi ketika Arni menjawab saya sebagai ibu atau orang tua, konsekuensinya ya saya berhak dong memberi nasihat. Lalu kemudian Arni konsekuensinya ya harus mendengarkan nasihat itu. Nah, sama ketika Tuhan Yesus dianggap sebagai guru dan Tuhan, konsekuensinya adalah kita harus mau menerima pengajaran Tuhan Yesus sekaligus kita mau tunduk ya pada pimpinan Tuhan. Dan itu yang poin penting dari ayat ini. Lalu
Bagaimana jika dikaitkan dengan kasih? Ya, tema kita tadi ya, tentang kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang pertama kedua di pasal 13 ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi para murid-muridnya, ya. Bahkan sampai tadi dikatakan sampai kepada kesudahannya. Artinya bahwa Yesus selalu mengasihi murid-muridnya. Dan salah satu bentuk ya kasih dari Tuhan Yesus adalah Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dalam konteks budaya Yahudi, membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba kepada tuannya. Jadi pekerjaan yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba ya kepada tuannya yang empunya hamba itu. Tetapi yang menarik adalah Yesus mau menunjukkan bagaimanakah mengasihi murid-muridnya itu, yaitu Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, meskipun Dia adalah guru dan Tuhan, Dia mau merendahkan hati melayani murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kalau aku sebagai guru dan Tuhan melakukannya untuk itu, maka Tuhan meminta murid-muridnya pun melakukan hal itu. Artinya apa? Murid-murid tadi konsekuensinya adalah menerima pengajaran Yesus sekaligus taat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, dari sini teman-teman kita mau belajar. Kalau begitu, kasih seperti apa sih yang seperti kasih Yesus? Dari teks ini saja saya ingin kita belajar dua hal. Yang pertama adalah kasih seperti Yesus adalah kasih yang mau melayani. Teman-teman, GKMI Salatiga itu ada. Itu karena dulu ada banyak anak-anak muda yang punya hati melayani. Mereka ikut dalam persekutuan, dalam penginjilan, sampai akhirnya terbentuk GKMI Salatiga. Dimulai dari mana? Anak-anak muda yang punya hati penuh kasih dan terwujud dalam melayani. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan ketika GKMI Salatiga sudah berdiri megah ya, dewasa, tapi anak-anak mudanya justru semakin merosot di dalam melayani. Oleh karena itu panggilan kita, mari kita wujud nyatakan kasih kita dengan apa? Kemauan untuk melayani. Saya yakin kalau setiap anak-anak muda punya kasih yang seperti Kristus, maka dengan senang hati, dengan sukarela mau mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak hitung-hitungan, tapi mau menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Jadi kasih seperti kasih Kristus adalah kasih yang mau melayani, bukan minta dilayani. Pertanyaannya bukan apa yang bisa gereja berikan pada saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada gereja. Itu kasih Kristus. Yang kedua, kasih seperti kasih Yesus dalam teks ini adalah kasih yang mau merendahkan hati. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada tuannya, Yesus mau melakukannya. Oleh karena itulah, bagaimana kita belajar tentang kasih dari Yesus adalah kasih yang benar-benar kemauan dari diri kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, rendah hati itu bisa dimaknai dengan berbagai macam cara. Satu, tidak untuk menunjukkan keakuan kita ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Tidak untuk menunjukkan ya kebanggaan kita atau kepuasan diri kita. Bahkan kerendahan hati juga bisa dimaknai ketika kita mau menerima masukan, nasihat, atau teguran dari orang-orang di sekitar kita ketika kita sudah melakukan sesuatu. Jadi membuka hati untuk juga mau dikoreksi satu dengan yang lain.
Dan kerendahan hati bisa dimaknai dengan berbagai macam cara. Menghargai orang lain, menghargai orang-orang di sekitar kita, teman-teman sepelayanan kita, itu juga wujud dari kerendahan hati. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kerendahan hati yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimana dengan kasih yang ada pada diri kita? Kalau tadi Arni sudah menyampaikan definisi tentang kasih, tidak ada salahnya kita punya definisi tentang kasih yang kita pahami selama ini. Oleh karena itu justru dari pemahaman yang ada pada kita, mari kita gabungkan, kita sinkronkan dengan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga pemahaman kita semakin luas, bahkan semakin tajam seperti yang Tuhan mau. Sehingga kasih yang kita berikan adalah kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Dalam kesesakan Kau beri kedamaianmu. Keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Semua kekhawatiranku Kau pun tahu, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru,
teman-teman, kita akan menaikkan doa kita sekaligus menutup dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Mampukan kami di masa muda kami untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kasih yang Tuhan Yesus kehendaki dan mempraktekannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda GKN Salatiga. Tuhan berikan roh semangat yang melayani Tuhan sebagai bukti cinta mereka kepada Tuhan. Berikan kerjasama yang baik satu dengan yang lain, sehingga saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, baik itu di antara pengurus sendiri maupun dengan anggota Komisi Pemuda. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan skripsi. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan semangat sehingga mereka dapat menyelesaikannya sesuai dengan planning mereka dan sesuai dengan tugas yang harus mereka kerjakan. Berkati juga untuk yang masih studi, Tuhan juga berkati, berikan semangat sehingga di masa pandemi ini semangat belajar mereka boleh terus terjaga. Berkati juga yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan semangat dan biarlah usaha mereka terus menerus sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Demikian juga untuk yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka, berikan tanggung jawab yang sungguh agar mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan juga berkati, Tuhan juga memberikan anugerah dan hikmat surgawi. Berikan juga untuk keluarga-keluarga dari Komisi Pemuda di tengah segala pergumulan yang ada, biarlah damai sejahtera Tuhan terus melimpah atas mereka. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak pemuda, pemudi GKN Salatiga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk ibadah virtual pada hari ini, dan kiranya apa yang boleh kami naikkan melalui pujian dan kami pelajari hari ini, boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.